Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada isim mu'rab. Telah kita singgung di awal, yaitu setiap isim yang harokat dan bentuk akhirnya berubah-ubah sesuai posisi di dalam kalimat dan pengaruh-pengaruh lainnya. Berkaitan dengan istilah, perubahan akhirnya diistilahkan dengan i'rab. Inilah pelajaran i'rab. Untuk harokat dhammah disebut dengan rafa', isimnya namanya marfu'. Harokat fathah namanya nasab, isimnya disebut mansub. Harokat kasrah disebut jar, isimnya majrur. Dan saya lebih sering mengistilahkan dengan istilah harokat karena untuk memudahkan kita di dalam membaca dan karena memang kita sudah terbiasa dengan harokat. Yang pertama adalah isim marfu', yaitu posisi isim yang berakhiran dhammah. Dan dhammah adalah harokat asal isim marfu'. Dalam bahasa Indonesia, posisi isim marfu' adalah subjek dan predikat. Hanya saja dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu, istilahnya sangat banyak. Untuk subjek saja ada mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, dan lain-lain. Untuk predikat ada yang diistilahkan khobar, khobar inna, dan lain-lain. Jadi saya lebih sering menggunakan istilah subjek dan predikat untuk memudahkan. Dalam praktek membaca kitab, untuk memudahkan membaca isim marfu', saya juga lebih sering menggunakan istilah tidak ada yang mempengaruhi. Ketika tidak ada yang mempengaruhi, maka dia kembali ke harokat asal, yaitu dhammah. Karena seperti anak-anak TK, anak-anak SD, jika mereka menghafal, harokat akhirnya dibaca dhammah tanwin. Seperti kitabun, babun, masjidun, qolamun, dan lainnya. Ya, alasannya adalah dhammah adalah bentuk asal kata isim. Dan ia bisa berubah menjadi kasroh nanti atau fathah jika ada yang mempengaruhi. Jika tidak ada, berarti harokat asal, yaitu dhammah. Maka kita perhatikan contoh-contoh berikut. Al-ustadzu tajirun. Ustad itu seorang pedagang. Al-ustadzu dhammah sebagai subjek, tajirun dhammah sebagai predikat. Dalam bahasa Arab, di sini subjeknya diistilahkan mubtada. Karena setiap kata diawali oleh isim, dia adalah mubtada. Predikatnya diistilahkan dengan khobar. Contoh lain, ma'al usri yusrun. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kita lihat kata yusrun, di sini dhammah tanwin karena sebagai subjek. Dan di dalam bahasa Arab, di sini diistilahkan dengan mubtada muakhkhar. Contoh lain, jalasa Muhammadun. Telah duduk Muhammad. Muhammad telah duduk.
Muhammadun di sini domah tanwin karena sebagai subjek. Dan di sini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fa'il. Contoh terakhir, duribat Zainabu. Zainab dipukul. Zainab di sini dhamma karena sebagai subjek juga. Dalam bahasa Arab di sini istilahkan naibul fa'il. Berkaitan dengan masalah terjemah, ketika kalimat diawali oleh kata kerja seperti ini, cara terjemah adalah subjek di depan baru kata kerja. Karena bahasa Indonesia seperti itu polanya. Muhammad telah duduk. Zainab dipukul. Jadi dibalik. Kesimpulannya, terlepas dari semua istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab, intinya adalah subjek dan predikat dia berharokat dhamma atau dhamma tanwin, tergantung ada alif lam atau tidak. Maka ini yang sering saya latih, jangan terlalu sibuk dengan istilah, akhirnya konsep dasarnya kita tidak kuasain, akhirnya kita kebingungan sendiri. Selanjutnya adalah tips menentukan isim marfu atau berharokat dhamma. Yang tadi kita bahas secara umum, pertama berada di awal kalimat. Yang kedua, setelah domir atau kata ganti, baik yang asli atau domir yang bersambung. Nahnu tullabun, hadaniyallahu, fihi rajulun, amamahum sabburatun. Setelah susunan jar dan idhofah, nanti akan kita pelajari di depan. Fil baiti, di depan rumah. Rajulun, ada laki-laki. Tahtal maktabi, di bawah meja. Qalamun, ada pulpen. Yang keempat, setelah isim isyarah yang tidak beralif lam, zalika kitabun, itu buku. Hadhihi majallatul talibi, ini majalah siswa. Ulaika hujjajun, itu para haji. Sekarang coba kita praktekkan membaca teks ini yang ada di dalam kitab Arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun zakarohan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam ada 5. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya. Ingat, kalau ada kata kerja, lebih baik subjeknya dulu baru kata kerja. Arkanul dhammah karena subjek. Khamsatun sebagai predikat. An-nabiyyu dhammah sebagai subjek dari zakara, menyebutkan. Perlu diperhatikan cara menentukan subjek atau predikat dalam bahasa Indonesia. Biasanya ada sisipan kata ada, adalah, oleh. Seperti kalimat ini, rukun Islam ada 5. Zakarohan nabiyyu, kita terjemahkan dengan versi berbeda, telah disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh lain, walaha syurutun wa arkanun wa wajibatun wa sunanun. Dan padanya
ada syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah. Kita fokus kepada syurutun. Dibaca dhamma karena sebagai predikat. Dan di sini nanti istilahnya adalah mubtada muakhar. Ya, inilah gambaran tentang subjek predikat yang dalam teks tanpa harokat kita harus pahami artinya dan sisipkan kata ada, adalah, atau oleh untuk memudahkan apakah dia subjek atau predikat. Walhamdulillahirabbil alamin.